Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu Indah hadir di kelas 7C ya, kelas anak-anak hebat 7C. Apa kabar semua hari ini? Baik. Luar biasa ya, alhamdulillah. Kita harus bersyukur sudah diberikan kesehatan, keberkahan ya, kesempatan untuk kita sama-sama belajar di sekolah ya. Hari ini tepatnya di tanggal 21 Februari tahun 2025. Alhamdulillah, nggak ada yang masih jawab 2024. Berarti sudah bisa move on ya. Baik anak-anakku, kelas 7C yang aku cintai, yang aku banggakan. Alhamdulillah pula Bu Indah hari ini bisa hadir kembali selama setiap minggu ya, untuk memberikan layanan BK klasikal di dalam kelas, memberikan tema-tema atau materi dan penguatan tentang layanan bimbingan konseling ya, layanan BK. Terima kasih sudah datang dari rumah dengan rasa semangat, sehat dan bahagia. Bahagia nggak datang ke sekolah untuk belajar? Bahagia kan teman-teman? Bisa bahagia dulu, bisa bersosialisasi. Itu kan hal yang ingin kamu dapatkan ketika belajar di sekolah. Aku syukur ya. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini tentunya mungkin ada teman kita yang tidak bisa masuk hari ini ya. Ada di agenda, ada beberapa yang tidak hadir karena mungkin sakit atau ada halangan. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan segera diberikan kesembuhan ya. Amin, supaya dapat lagi belajar bersama kita di sekolah ya. Oke, bagaimana kelas 7C? Siap untuk memulai kegiatan hari ini? Oke, sebelum mungkin kita memulai, Ibu Indah ingin kalian menyiapkan pulpen atau pulpen ya. Sudah bisa disiapkan? Ya, pulpen ini masing-masing nanti Ibu berikan kertas satu ya. Boleh membagikan dulu. Ini silahkan kalian menuliskan. Oke, bisa disimak sebentar apa yang Ibu ingin sampaikan hari ini. Di kertas ini silahkan kalian tuliskan bagaimanakah perasaanmu hari ini dan apa harapanmu untuk hari ini saja ya. Kamu jelas dong punya keinginan dan harapan setiap hari ya. Silahkan tuliskan. Bu, boleh curhat? Boleh. Ya, ya, layanan BK memberikan kesempatan dan ruang untuk kalian sebagai siswa mencurahkan apa yang ingin kalian ungkapkan ya. Belum malu masih bercerita langsung, boleh melalui tulisan. Aku bagikan dulu ya. Silahkan diberikan kepada teman yang lain, satu orang satu saja. Lalu setelah saling menuliskan, silahkan tempelkan di sini ya. Ini mungkin barisan kelompok 1 boleh tuliskan di sini, 2 dan selanjutnya. Ya, boleh beri nama, tidak pun nggak apa. Bisa dipahami nggak? Bagiin ya. Mohon maaf bukan uang ya. Silahkan dibagikan. Ya, berwarna-warni ceria. Oke, semakin dulu. Yang belakang warna apa? Pink. Katanya pink nggak apa-apa. Perlu silahkan simpan aja dulu. Bisa kalian coba belajar untuk mengungkapkan apa yang kalian
sekolah, sudah ikut kegiatan pembelajaran dan lain-lain, boleh dituliskan. Bisa digantinya ya Mama. Kalau boleh sudah? Sudah? Boleh? Silakan. Ayo tempelkan ke depan. Bebas. Silakan. Boleh tempelkan belas ini ke bawah. Dibagi-bagi pakai tulis. Lewat sampai sayang ya. balik. Oke. Nah, sedikit membacakan ya, hanya sampel. Itu nggak sebut nama. Yang jelas ini mewakili mungkin ada beberapa perasaan yang ada di papan tulis ya. Kita sama-sama untuk disimak untuk bisa sedikit mengkaji yang bersama ya. Baik, perasaanku hari ini senang tapi sedikit sedih. Namun juga kesal karena seseorang.
cita-cita sekolah menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan akan sulit tercapai. Ya, karena adanya perundungan tadi. Bisa dipahami pemahaman ini? Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari perundungan secara verbal. Contohnya apa? Berkata tidak sopan, berteriak, ya, memaki, menghina, meledek. Bahaya ini, ya. Secara verbal, perundungan luka sembuhnya lebih lama daripada perundungan secara fisik, ya. Orang yang akan dibully, ya, kalau kamu tidak paham, dia mungkin sakit hati, jatuhnya dendam, luka batinnya karena diledek, dihina oleh kamu, ya. Dia lukanya itu memendam rasa yang lama, ya, khawatir jadi ada dendam yang tidak selesai, bahaya, ya. Kalau fisik, luka berkelahi, diobati, diperiksa ke dokter, cepat sembuh, ya. Tapi kalau luka hati, ibu pastikan itu sangat lama untuk sembuh. Jadi belajarlah untuk kita berhati-hati dalam ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Fisik, nampak, mendorong, mencubit, ya. Ini adalah bagian tubuh yang terluka. Ini juga bahaya, ya. Gak suka dicubit, gak suka dipukul, nanti komplain, gitu kan? Ada masalah lagi, ini juga membahayakan. Sosial. Misal, apa Bu sosial? Contoh, ada kelompok atau geng-geng gitu, ya, membuli sama dua, jangan temenin. Iya, kita ajak kelompok. Itu juga contoh dari pembulian secara sosial, ya. Bahkan ini lebih parah juga ada. Kamu sering dengar nggak? Kalian sering dengar? Perundingan secara medsos, ya, dunia maya itu luar biasa, ya. Orang itu tidak kontrol, mau komen atau posting, tidak memikirkan dulu bagaimana perasaan orang lain. Main post foto, post komentar orang, komentar macam-macam. Contoh, sudah banyak kejadian, kalian bisa lihat. Ini juga contoh bagian dari perundungan. Oke, dampaknya apa? Akibatnya apa? Ada? Secara akademis, ini yang akan terjadi. Kamu akan punya nilai yang semakin hari semakin menurun prestasinya. Akademismu akan semakin turun, ya. Karena tadi nggak mau lagi ke sekolah, di sekolah sok di popoyong, budaya bahasa apa ya, popoyong bahasa Sunda, gitu kan? Istilahnya seperti ledek Bu, saya nggak mau lagi trauma ke sekolah. Ini bahaya, efek atau dampak dari adanya perundungan bisa menjatuhkan semangat belajar orang lain dan jelas prestasi akademiknya pun menurun, ya. Lalu apa lagi? Ya jelas, dia nggak menghadirkan seperti sampaikannya, contoh kamu ke sekolah harus sering dibully, gitu, ya. Bahaya, ini efek dampak. Dan juga berkurangnya minat, kesukaan terhadap kegiatan, terhadap tugas, ya. Kegiatan anak remaja harusnya banyak yang positif, ya. Apa? Kayak school, ya. Banyak kan? Kegiatan remaja yang positif, gitu. Tapi dia akhirnya nggak mau melakukan apa-apa karena sering dibully atau mendapat perundungan dari orang lain. Ini juga bahaya, dampaknya. Sulit konsentrasi sehingga akhirnya dia didekor dari sekolah, drop out atau dikeluarkan dari sekolah. Ya. Tolong kita sama-sama ini jangan sampai terjadi. Dampaknya seperti ini loh secara akademis. Secara sosial justru lebih parah. Kamu bisa lihat. Nah, menjadi anak yang insecure atau tidak percaya diri. Malu. Ya, jadi anak yang pemalu. Karena tadi seperti bully, ya, tidak ada kepercayaan di apalagi coba nomor 3. Punya sedikit teman. Ya, ini yang bahaya. Dan lain-lain. Secara fisik jelas, ya, ada yang tersakiti, ya. Oke. Secara emosi nih, jadi anak yang sedih, mudah marah, menyalahkan diri sendiri, itu juga bahaya. Dampak terjadi perut. Sekarang, silakan di buku BK, coba kalian jawab pertanyaan. Ya, ini ada beberapa hal yang menurut Ibu bisa kita jadikan pemahaman. Dibuka bukunya, catatan BK-nya. Coba jawab. Nomor 1, apa kamu jawab iya atau tidak? Cukup itu saja. Gak usah dijawab, tulis saja. Silakan jawab. Nanti kita bisa lihat jawabanmu. Ya, yuk. Sama-sama. Nomor 1.
Ayo ini mah, silakan kalian refleksi, introspeksi diri masing-masing ya dari berbagai perilaku ini. Lanjut, apakah aku kadang merasa kasar terhadap orang dewasa, contoh orang tua atau guru? Enggak, berkata, berperilaku kasar. Ini jelas ibu harus banyak sampaikan pemahaman ya, agar kalian memahami betapa pentingnya kita untuk menjaga perundungan. Lanjut, apakah aku sering membuat lelucon tentang orang berdasarkan ras, agama, budaya? Ya, lelucon artinya mungkin menyebut nama dengan istilah atau ras, suku, menghina, meledek. Ya, contoh. Yang terakhir, apakah aku tertawa saat ada orang lain diancam atau ditakut-takut? Silakan lihat jawabanmu di buku masing-masing yang sudah kalian jawab. Nah, jika kamu menjawab ya untuk sebagian besar pertanyaan itu, mungkin kamu termasuk perundung atau orang yang sering melakukan pembulian terhadap orang. Jika itu ya, coba koreksi lihat jawaban. Paling banyak yang menjawab apa kalau ya, hati-hati waspada, harus bisa diperbaiki. Oke? Maka banyak jawabanmu, ada nanya itu masing-masing jawabannya. Yang jelas kamu paham? Terakhir, jika kamu sebagai siswa, sebagai teman tadi sudah banyak menjawab yang mengarah kepada saya ternyata perundung bu, bisa kok dihentikan sama-sama. Ini caranya. Ya? Yang pertama apa? Meminta maaf kepada teman yang sering kita sakiti secara ucapan ataupun fisik. Ya, meminta maaf. Yang kedua, bersabar. Kalau teman nggak mau maafin, artinya kamu harus berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, perlihatkan ke temanmu bahwa kamu udah nggak membuli lagi. Nah, selanjutnya lakukan kerja sosial ya dan lain-lain. Lakukan kegiatan yang bergabung dengan teman. Jadi ada aktivitas yang positif. Ya, kamu bisa bercerita dan juga ingat terima konsekuensi dari sekolah. Ini yang paling vital, yang paling bahaya. Ya, sekolah punya peraturan. Sekolah sangat membenci adanya perundung. Nah, jika kamu tidak ada perubahan sudah dinasihati, berarti kamu tidak cocok. Mungkin sekolah di sini salah. Ya, kita ciptakan bersama apa? Sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Bisa? Kamu ingin sukses tentunya? Masa depanmu ingin sukses? Atau ingin gagal? Ya, ingin sukses adalah kamu harus bisa memperbaiki diri. Bersama-sama teman ingin tujuannya sukses dalam sekolah dan belajar. Jadi minimal kamu harus bisa menciptakan suasana yang nyaman. Gitu, pemahaman. Oke? Ada yang ditanyakan disampaikan? Ya. Dipahami? Cukup jelas bisa kita laksanakan bersama. Sekolah tanpa ada pembuktian. Oke, untuk menciptakan tujuan kita ingin menjadi anak sukses, ibu mohon semua sebelum kita pulang berdiri semua. Oke, semua berdiri. Kita tadi tujuannya fokus sama untuk masa depan yang sukses. Kita semangati diri sendiri supaya kita itu bisa menjadi anak yang sukses. Kita lihat dulu contoh dari ibu. Kita tepuk sukses untuk menyemangati ya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses.
Pada Karya.